Fokus ke Arsenal di Liga Champions, Inter Milan bakal rotasi pemain lawan Venezia. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi diprediksi bakal melakukan rotasi pemain pada laga melawan Venezia di pekan ke-11 Serie A. Upaya itu dilakukan agar pemain Nerazzurri bisa bugar dan siap untuk matchday 4, League Pace, Liga Champions, melawan Arsenal yang akan digelar Kamis. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa rotasi skuad sudah pasti akan terjadi melawan Venezia. Inter telah mengubah starting 11 timnya, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Inzaghi melakukan beberapa perubahan pada susunan pemainnya saat bermain imbang 4-4 melawan Juventus, dan juga saat kemenangan 3-0 atas Empoli. Dan hal yang sama akan terjadi lagi pada akhir pekan ini, demikian laporan Corriere, di mana Inzaghi akan kembali melakukan perubahan. Di lini serang, Mehdi Taremi akan menjadi starter melawan Venezia setelah dicadangkan di laga sebelumnya, melawan Empoli. Selain itu, Pavard akan menggantikan Jan Bisek di sisi kanan pertahanan 3 bek. Pavard secara teratur bergantian dengan Jan Bisek. Di posisi tersebut, Bisek sendiri kemungkinan akan beralih ke sisi kiri pertahanan, memungkinkan Alessandro Bastoni mendapat waktu istirahat. Sementara itu di lini tengah, Corriere mengantisipasi bahwa Nicolo Barella juga akan diistirahatkan. Palacios bakal lebih sering tampil, setelah lakoni debut bersama Inter Milan. Setelah melakoni debut yang sukses bersama Inter Milan saat melawan Empoli kemarin, nasib bek baru Nerazzurri, Thomas Palacios diyakini akan berubah seperti Jan Bisek. Sebagaimana dilansir Gazzetta, bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi akan memberi kesempatan bermain lebih banyak, bagi pemain muda Argentina itu. Inter tengah merencanakan jalur ke tim utama reguler untuk Palacios, mirip dengan yang dilakukan terhadap Jan Bisek. Bek berusia 21 tahun itu akhirnya tampil untuk pertama kalinya berseragam Inter kemarin, melawan Empoli. Dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dalam kemenangan 3-0 di laga pekan ke-10 Serie A tersebut. Sebenarnya, itu bukanlah penampilan terpenting bagi Palacios. Pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi memasukkan pemain berusia 21 tahun itu, ketika Inter sudah unggul jauh dari Empoli. Namun, ini tetap merupakan kesempatan penting bagi Palacios untuk turun ke lapangan. Dan itu adalah hadiah atas kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir. Dia sejatinya direkrut Nerazzurri untuk pemain masa depan, bukan untuk jangka pendek. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Palacios harus menunggu cukup lama untuk bisa tampil. Namun, penampilan pemain Argentina kemarin tentu saja merupakan tonggak penting. Itu tidak berarti bahwa Palacios akan tiba-tiba menjadi pemain reguler. Buchanan kemungkinan tampil sebagai pemain pengganti, saat laga Inter Milan versus Venezia. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan kemungkinan bakal tampil dari bangku cadangan saat melawan Venezia, pada pekan ke-11 Serie A, Senin dini hari waktu Indonesia Barat di Stadio Giuseppe Meazza. Demikian menurut Tuttosport via FC Internews, bahwa Buchanan bisa tampil untuk pertama kalinya sejak menderita cedera. Buchanan belum bermain untuk Inter musim ini. Pemain berusia 25 tahun itu absen sejauh musim ini, karena cedera serius. Buchanan mengalami fraktur tibia pada musim panas tahun ini, saat berlatih dengan tim nasional Kanada selama Copa America. Ini adalah cedera yang memerlukan prosedur operasi, dan kemudian menjalani masa pemulihan, yang begitu lama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Buchanan absen dalam pramusim, bersama Inter serta beberapa bulan pertama musim ini. Dia mulai pulih pada bulan September lalu, dan kemudian berlatih secara individu pada paruh kedua bulan tersebut. Namun, pemain asal Kanada itu masih harus memulihkan kebugarannya agar siap kembali bertanding. Selama sekitar seminggu terakhir, Buchanan telah berlatih penuh dengan skuad Inter. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum mantan bek sayap klub Brugge itu kembali ke lapangan.
Inter Milan tergila-gila ingin rekrut gelandang bertahan Torino, Samuel Ricci. Inter Milan dikabarkan tergila-gila ingin merekrut gelandang bertahan Torino, Samuel Ricci sebagai pewaris ideal Hakan Calhanoglu. Hal ini menurut jurnalis transfer Italia, Gianluigi Longari, bahwa Nerazzurri menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai target transfer utama mereka. Inter sedang memikirkan masa depan skuad, termasuk lini tengah. Untuk saat ini, Nerazzurri memiliki perpaduan antara pemain muda dan pemain berpengalaman yang ideal untuk memperjuangkan gelar Serie A, dan melaju jauh di Liga Champions pada musim ini. Namun, itu tentu tidak berarti bahwa klub tidak merumuskan strategi mereka untuk masa depan skuad. Dan salah satu pertanyaan besar, adalah tentang masa depan lini tengah. Saat ini, Hakan Calhanoglu adalah pemain yang sangat penting bagi Nerazzurri. Mantan gelandang AC Milan itu adalah pemain yang menjadi jangkar trio lini tengah. Kesulitan Inter untuk menyeimbangkan lini tengah saat Calhanoglu absen karena cedera dalam beberapa minggu terakhir, telah menggambarkan betapa pentingnya pemain Turki itu bagi tim. Calhanoglu kini memasuki usia 31 tahun, sehingga tidak ada jaminan ia bakal terus mempertahankan performanya. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez raih Golden Foot Award 2024. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez dinobatkan sebagai pemenang Golden Foot Award 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter lewat laman resmi klub bahwa striker asal Argentina itu memenangkan Golden Foot, yang merupakan penghargaan kepada pesepak bola yang memiliki prestasi kelas dunia. Ini merupakan penghargaan bergengsi bagi Kapten Inter, yang tergabung dengan jajaran juara yang menerima penghargaan internasional ini. Tahun ini merupakan edisi Golden Foot ke-21. Ini adalah pengakuan penting bagi Lautaro sebagai pemain yang telah membedakan diri mereka atas kualitas, kelas, dan prestasi. Lautaro meraih banyak prestasi pada tahun 2024. Baik membantu Inter memenangkan Scudetto maupun membintangi tim nasional Argentina, mempertahankan gelar Copa America 2024. Lautaro bahkan menjadi top scorer di kedua ajang tersebut. Edisi sebelumnya dimenangkan oleh Robert Lewandowski, dengan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Walk of Fame di Kerajaan Monaco. Setiap pemain hanya bisa mendapatkannya sekali. Tidak hanya prestasi, sikap individu pemain juga menjadi indikator penilaian para panelis.